Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Syiah Fatimiyah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ternyata kabar tersebut terbantahkan oleh ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, siapakah yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut? Ternyata inilah faktanya. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, wafat 991 Hijriah, dalam kitabnya menegaskan, orang yang pertama kali mengadakan perayaan itu, Maulid Nabi, adalah penguasa Irbil, yaitu Raja Muzaffar Abu Said Kukuburi bin Zainuddin Ali ibn Buktikin, salah seorang raja yang mulia, agung, dan dermawan. Dia juga memiliki rekam jejak yang bagus. Dan dialah yang meneruskan pembangunan Masjid Al-Muzaffari di kaki Gunung Qasiyun. Imam As-Suyuti, Al-Hawi lil Fatawi, Beirut, Darul Fikr, 2004 Juz 1. Halaman 182. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Raja Muzaffar yang agung tersebut? Berikut adalah biografi singkat beliau. Nama lengkap Raja Muzaffar adalah Muzaffaruddin Abu Said Kukuburi bin Zainuddin Ali ibn Buktikin bin Muhammad At-Turkamani. Beliau merupakan seorang raja yang pemberani, berilmu, bijaksana dan gemar bersedekah. Beliau memimpin di sebuah kota besar yang terletak di Irak bagian timur, yaitu Irbil. Secara pasti, tidak ada dalam catatan sejarah tentang kapan beliau dilahirkan. Akan tetapi, menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, wafat 748 Hijriah, dalam kitab fragmennya menyebutkan bahwa Raja Muzaffar lahir pada tahun 549 dan wafat di usia 82 tahun, tepatnya pada tahun 630 Hijriah. Adz-Dzahabi, Syiaru A'lamin Nubala, Muwassasah Ar-Risalah, Cetakan 3, 1405 Hijriah, Tahqiq, Syekh Syurib, halaman 334. Dari semenjak masa kecilnya, Raja Muzaffar bukan hanya berlatih dalam pelatihan perang saja, namun juga mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Sehingga di masa kepemimpinannya beliau sangat mengedepankan norma-norma Islam dalam membangun kerajaannya. Beliau juga sangat menghormati dan memuliakan para ulama di masanya. Bahkan beliau juga membangun tempat khusus untuk para ulama agar dapat mengajarkan ajaran Islam di tempat tersebut. Beliau membangun sekolah mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah, membangun Universitas Al-Muzaffar Al-Jami, Muzaffari, di kaki Gunung Qasiyun. Sebagaimana di dalam kitab Syekh Muhammad Ali As-Solabi, beliau menegaskan, ia, Raja Muzaffar, membangun beberapa tempat untuk ulama ahli tasawuf. Kemudian ia menempatkan mereka agar meriwayatkan ilmu dengan metode pendengaran. Ia juga membangun instansi lembaga pendidikan untuk mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Ali As-Solabi, Al-Hamalatus Solabiyah, Darul Kitab Ats-Tsaqafi, halaman 264. Raja Muzaffar dikenal juga sebagai sosok yang sangat menghormati tamu, dan menolong rakyat kecil. Beliau dengan kedermawanannya juga membangun banyak gudang roti untuk dibagikan setiap harinya, memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, membagikan 2 dinar kepada masing-masing rakyat, membangun 4 panti jompo dan panti difabel, membangun rumah untuk perempuan dan anak yatim, membangun 2 ribat tempat zikir dan kholwat bagi kaum sufi, serta masih banyak lagi sedekah rahasia yang beliau lakukan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, ia adalah pribadi yang senang bersedekah. Dalam setiap harinya ia membagikan beberapa kati yang berisi roti. Ia juga memiliki tempat yang disediakan untuk ditempati orang-orang yang mendatanginya, kemudian memberikan suguhan yang layak baginya. Adz-Dzahabi, 22,335. Beliau Raja Al-Muzaffar merupakan anak dari raja sebelumnya, dan juga merupakan adik ipar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Istrinya, Robiah Khotun merupakan adik kandung Sultan, sehingga itu juga yang membuat Raja Al-Muzaffar mengakui kekuasaan Salahuddin tanpa peperangan. Bahkan beberapa kali Raja Al-Muzaffar ikut berperang membantu pasukan Salahuddin melawan musuh-musuh. Meskipun Raja Al-Muzaffar memiliki kekayaan dan kekuasaan, namun beliau sosok yang sangat sederhana dan zuhud. Dikatakan bahwa saat menikahi adik dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, saat itu Raja Muzaffar hanya memakai pakaian seharga 5 dirham, sampai-sampai Salahuddin menegurnya karena hal itu. Al-Muzaffar lalu berkata, pakaian dengan harga 5 dirham dan aku bersedekah dengan sisa uangku, lebih baik bagiku daripada mengenakan pakaian mewah dan membiarkan kaum miskin. Dikatakan bahwa banyak dari ulama-ulama besar setelah wafatnya Raja Al-Muzaffar memuji akan sosok maupun perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan dengan mewah dan megah setiap tahunnya.
Sehingga peringatan Maulid Nabi tersebut hingga kini masih dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin di seluruh dunia. Salah satunya adalah ulama besar sekelas Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam kitab tarikhnya, beliau berkata, Raja Muzaffar mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Beliau merayakannya secara besar-besaran. Beliau adalah seorang pemberani, pahlawan, alim dan seorang yang adil. Semoga Allah merahmatinya. Perayaan Maulid yang diadakan oleh Raja Muzaffar ini dihadiri oleh kaum Sufi, melalui acara samak pembacaan qasidah dan nyanyian-nyanyian keagamaan kaum Sufi, dari waktu zuhur hingga fajar. Dihidangkan 5.000 kambing guling, 10.000 ayam dan 100.000 zubdiyah, semacam keju, dan 30.000 piring kue. Biaya yang dikeluarkan untuk acara ini tiap tahunnya sebesar 300.000 dinar. Syekh Umar ibn Muhammad Al-Mula yang menjadi panutan Sultan Muzaffar adalah seorang sufi yang setiap tahun mengadakan perayaan Maulid dengan mengundang umaroh, wuzara, para menteri, dan ulama sufi. Dijelaskan oleh Sib, cucu Ibn Al-Jauzi bahwa dalam peringatan tersebut Raja Al-Muzaffar mengundang seluruh rakyatnya dan seluruh para ulama dari berbagai disiplin ilmu, baik ulama fikih, ulama hadits, ulama kalam, ulama usyul, para ahli tasawuf dan lainnya. Sejak 3 hari sebelum hari pelaksanaan, beliau telah melakukan berbagai persiapan. Ribuan kambing dan unta disembeli untuk hidangan para tamu yang akan hadir dalam perayaan Maulid Nabi tersebut. Segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Raja Al-Muzaffar tersebut. Mereka semua mengapresiasi dan menganggap baik perayaan Maulid Nabi yang digelar untuk pertama kalinya itu. Para ulama, semenjak masa Raja Al-Muzaffar dan masa sesudahnya hingga sampai sekarang ini menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu yang baik. Jajaran para ulama terkemuka dan hufaz al-hadits telah menyatakan demikian. Di antara para ulama besar tersebut adalah seperti Al-Hafiz Ibn Dihyah, abad 7 Hijriyah, Al-Hafiz Al-Iraqi, wafat 806 Hijriyah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriyah, Al-Hafiz As-Suyuti, wafat 911 Hijriyah, Al-Hafiz As-Sakawi, wafat 902 Hijriyah, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriyah, Al-Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriyah, Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, wafat 660 Hijriyah, mantan Mufti Mesir Syekh Muhammad Bahit Al-Muti'i, wafat 1354 Hijriyah. Mantan Mufti Beirut Lebanon, Syekh Mustafa Neja, wafat 1351 Hijriyah, dan masih banyak lagi para ulama besar yang lainnya. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menulis karya khusus tentang Maulid yang berjudul, Husn Al-Maqsid fi Amal Al-Maulid. Maka jelas sudah, bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menurut para ulama Ahlus Sunnah adalah Raja Al-Muzaffar yang pemberani, solih, dermawan dan alim, bukan dari Syiah Fatimiyah seperti yang dikatakan sebagian orang yang karena kegagalan pahamnya, sehingga menyebabkan mereka menjadi membenci peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kejahilan. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishshawab.